Ma Jin-sung kembali ke 10 tahun yang lalu. Dia kembali ke saat di mana game Arcia Chronicles baru dirilis. Dan saat dia memulai kembali game Arcia Chronicle, Ma Jin-sung langsung mendapatkan Hidden Class. Hidden Class itu adalah Witch Doctor. Witch Doctor dengan kekuatan primitif. Mereka adalah individu yang paling dekat dengan kematian, sihir kuno, dan kutukan. Identitas mereka diselimuti misteri, dan mereka percaya bahwa kematian adalah jalan untuk menyelamatkan. Status Windows, Damian, level 1, kelas Witch Doctor, affiliation tidak ada, alignment minus 9 miliar, title Atrocity, stat Strength 1, HP 1, Agility 1, Intelligence 1, Talent 1, dan Luck 1. Setelah Ma Jin-sung melihat status karakternya, dia berkata, "Sial, statku benar-benar sampah." Sedikit info, mulai sekarang ketika MC di dalam game, Kang Review bakal panggil dia sesuai karakter di gamenya saja ya, dengan nama Damian. Lanjut, setelah melihat statusnya, Damian melihat deskripsi lain. Rank kelas tersembunyi, deskripsi kelas, mantra yang berhubungan dengan racun, kutukan, summon, tulang, darah, bangkai, dan jiwa dapat digunakan. Merupakan kelas tipe penghasil, pemberi damage yang dapat menyebabkan musuh terkena damage. Setelah melihat deskripsi itu, Damian bergumam, selain itu, racun adalah subkelas special attack. Damian lalu berkata, meski kelas ini tersembunyi, ini tidak cocok denganku. Hah? Ada apa lagi ini? Saat Damian sedang mengevaluasi karakternya, tiba-tiba muncul notifikasi merah. Dia terkejut karena notifikasi itu. Notifikasi itu berbunyi, peringatan, Anda telah berbuat kejahatan. Peringatan, alignment Anda sangat rendah. Alignment minus 9 miliar. Notifikasi sanksi alignment telah diberikan. Melihat notifikasi itu, membuat Damian sangat terkejut. Damian lalu berkata, "Hah? Alignment-nya sampai minus 9 miliar. Jumlah sebesar itu bisa terjadi hanya kalau aku membunuh sekitar 9 miliaran orang. Memangnya ini bahkan masuk akal? Apa ini bukan bug?" Damian bingung dengan situasi yang dialami saat ini. Dia lalu melihat deskripsi sanksinya. Sanksi, kehilangan 500% poin EXP jika mati. Kemungkinan menjatuhkan item meningkat 500% jika mati. Kemungkinan perlengkapan hancur meningkat 500% jika mati. Perisai zona aman dihapuskan. Anda akan diserang NPC. Setelah melihat dengan jelas deskripsi sanksinya, Damian menangis. Damian lalu berkata, "Yang benar saja." Damian lalu bergumam, "Sanksi seperti ini, sama saja aku dianggap menjadi Demon King." Lalu setelah berpikir sesaat, Damian berkata, "Aku mendapatkan kesempatan kedua ini, tapi nyawaku dipertaruhkan sekarang. Apa aku tutup saja wajahku? Sial." Lalu beberapa saat kemudian, Damian pergi ke sebuah desa. Di desa Dunfaten, Damian memasuki sebuah rumah. Dan saat Damian masuk, dia telah menggunakan topeng dari kertas. Lalu NPC, bapak-bapak tua di sana, dia adalah kepala desa Elmore, menyambut kedatangan Damian. Kepala desa Elmore berkata, "Wahai petualang yang baru saja tiba di dunia ini, selamat datang. Kenapa wajah Anda ditutupi kantong kertas?" Elmore merasa aneh dengan penampilan Damian. Damian lalu menjawab, Ini keren soalnya." Damian menjawab asal-asalan saja, dan reaksi Elmore tidak terduga. Elmore hanya diam saja. Setelah berkata seperti itu, Damian bergumam dalam hatinya. Dia bergumam, astaga, kalau bukan karena quest wajib itu, aku tidak bakal perlu menggunakan kantong kertas ini." Lalu kepala desa Elmore kembali berkata, Ya, saya menghargai selera Anda." Damian lalu menjawab, "Baik, lebih dari itu, saya ingin segera mendapatkan quest." Lalu kepala desa Elmore kaget, dan dia langsung berkata, "Oh iya, ngapain saya ini? Hahaha, maaf." Lalu dengan wajah serius, kepala desa Elmore berkata, "Baiklah, dengarkan baik-baik. Whispering Island dipenuhi dengan anak ayam. Masalahnya, mereka telah memakan semua pakan mereka. Jadi tidak ada sisa lagi di tempat penyimpanan. Tangkaplah 10 anak ayam. Inilah quest yang saya berikan untuk Anda." Damian tanpa basa-basi langsung menerima quest itu.
Lalu di pegunungan, di belakang desa Dunvaten, ada seekor anak ayam sedang mencari makan. Tapi, dari balik semak di belakangnya, Damian sudah mengincar anak ayam itu. Lalu sesaat kemudian, wush! Damian melancarkan serangan yang ditiupnya. Dan celep, panah yang ditembakkannya membuat anak ayam itu mati. Tapi setelah melakukan serangan itu, Damian langsung terengah. Dia kecapean. Lalu Damian berkata, "Sial, aku lupa kalau aku hanya punya 1 HP. Damian kecapean hanya dengan melakukan 1 serangan itu. Lalu muncul notifikasi quest, tangkap anak ayam. Anda baru saja tiba di kontinen Arsia. Singkirkan anak-anak ayam di Whispering Island dan lindungi tempat penyimpanan. Tipe tutorial, deskripsi. Tangkaplah 10 anak ayam dan ambil 10 bulu kuning. Progres 10%, 1 dari 10. Hadiah, set pemula Elmore, rekomendasinya Elmore." Lalu Damian menghela napas dan berkata, "Aku baru menangkap 1. Damian lalu melihat daftar skill miliknya. Pada daftar skill itu, dari sekian banyak skill di sana, yang baru terbuka hanya skill yang paling atas, Shooting of Poisonous Needles. Lalu Damian mulai berpikir dan bergumam, mau bagaimana lagi? Aku cuma bisa menggunakan 1 skill. Aku bisa mempelajari skill lain hanya jika aku sudah mencapai level 10. Lalu setelah berpikir sebentar, Damian kemudian bergegas. Damian berkata, "Baiklah, istirahat selesai. Aku sekarang sudah tahu cara menggunakan ini. Jadi aku akan melakukan ini dengan benar." Damian langsung mulai berburu anak ayam lagi. Tas. Damian mulai mahir menggunakan senjatanya. Dia akhirnya berhasil mengalahkan 10 anak ayam. Lalu muncul notifikasi, "Anda telah menaklukkan seekor anak ayam. Anda telah memperoleh EXP." Damian terus berburu anak-anak ayam itu. Di tempat lain, di suatu tempat di dunia nyata, gedung grup Yusin, ada seorang pria yang sedang duduk di kursi. Lalu seseorang dengan jas hitam menghampiri pria itu dan bertanya, "Bagaimana?" Lalu pria tadi berkata, "Tidak seburuk yang aku pikirkan. Bagaimana reaksi para user negeri?" Lalu pria dengan kacamata menjawab, "Seluruh kapsul terjual habis pada hari yang sama saat rilis. Aku rasa kondisi game VR yang beredar saat ini akan berubah dalam 1 minggu." Dan kemudian pria berambut pirang itu hanya diam saat mendengar penjelasan dari pria berkacamata. Lalu tidak lama, ponsel pria berambut pirang bergetar, dan ada yang menelponnya. Pria berambut pirang itu lalu mengangkat panggilan itu dan berkata, "Iya, Direktur, apa kau sudah mempersiapkan apa yang aku minta?" Lalu seseorang di ujung telepon itu menjawab, "Sudah, tentu saja Tuan Muda. Kelas yang paling cocok untukmu, cara tercepat untuk naik level, dan seluruh tipe item dan perlengkapan. Aku sudah mempersiapkan semuanya." Lalu pria berambut pirang itu menjawab, "Terima kasih, Direktur. Sekarang, waktunya aku membalikan game ini." "Iya, nanti kuhubungi lagi ya. Sampai jumpa." Pria berambut pirang itu lalu menutup teleponnya, dan dia menatap ke arah luar ruangannya. Lalu dia bergumam, "Arsia Chronicle ya? Aku menantikannya." Dia adalah cucu keempat presiden grup Yusin, pro gamer dari game rilisan AOS, The Tempest of Time and Space, Jeong Yumin, nickname di Arsia Chronicle, King Arthur. Lalu kita kembali lagi ke Damian yang sedang berburu di game Arsia Chronicle. Dia sedang beristirahat karena telah berburu banyak anak ayam. Damian lalu berkata, "Akhirnya, aku menangkap mereka semua." Saat dia sedang beristirahat, tiba-tiba sinar cahaya muncul di sekitar tubuhnya, dan kemudian muncul notifikasi, "Level up, Anda telah mencapai level 2. Lalu melihat notifikasi naik level itu, Damian malah menangis dan berkata, "Akhirnya, aku telah level 2. Aku sangat terharu." Lalu saat dia sedang merayakan keberhasilannya, Damian melihat sesuatu yang aneh pada status window-nya. Damian berkata, "Apa itu?" Tertulis di status window Damian, level 2, kelas Witch Doctor, affiliation tidak ada, alignment minus 9 miliar, title Atrocity, stat strength 1, HP 1, agility 1, intelligence 1, talent 1, luck 1, poin stat tersisa 5. Setelah melihat status terakhirnya, lalu Damian berkata, "Apa? Aku punya 5 poin stat tersisa? Biasanya kalau naik level cuma dapat 2 poin stat."
Kalau dapat 3, berarti antara kelas yang kita punya itu OP atau karakter kita hebat. Damian lalu melihat status windownya, dan Damian bergumam, hahaha, apa karena aku punya kelas yang tersembunyi ya? Ini tidak seburuk yang aku kira. Lalu sesaat kemudian, Damian langsung mengepalkan tangannya, dan Damian berkata, baiklah, tunggu aku, Jeong Yumin. Sebentar lagi, aku akan mencabik-cabik dirimu. Damian semakin bersemangat untuk menaikkan levelnya. Lalu keesokan harinya, Damian kembali berburu. Tapi kali ini, saat dia sedang berburu, dia malah dikejar segerombolan ayam-ayam yang berukuran lebih besar. Damian lalu berlari melewati pedesaan. Saat dia melewati pedesaan, ada seorang NPC di dekatnya dan dilewati oleh Damian. NPC itu berkata, apa itu? Dan setelah beberapa saat, lewat juga gerombolan ayam yang sedang mengejar Damian. Lalu di sana juga ada beberapa player lainnya yang sedang bermain. Player yang melihat Damian dikejar banyak ayam besar. Mereka mengobrol. Kemudian seorang pria priang berkata, apa-apaan? Sekantong kertas itu kenapa sih? Lalu si pria berambut coklat berkata, dia seorang tamer kah? Kemudian pria berambut hitam menjawab, tidak, tamer seharusnya hanya membesarkan satu ekor familiar yang kuat saja. Kalau seperti itu, kurasa dia sebentar lagi akan mati. Mereka bertiga menebak-nebak bahwa Damian akan mati karena ayam-ayam itu. Damian dikejar sangat banyak ayam, tapi dugaan mereka salah. Saat sedang dikejar oleh ayam-ayam itu, Damian lalu berbalik dan menyerang monster ayam itu dengan panahnya. Cepat, satu ekor ayam tertembak dan langsung mati. Damian lalu melanjutkan pelariannya sambil bergumam, apa itu berlebihan? Tapi kalau aku mau menyelesaikan questnya Elmore yang berhubungan dengan anak ayam, ayam betina, dan ayam jantan dengan cepat, mengumpulkan mereka dengan bergerombol seperti ini adalah cara yang paling ampuh. Di sekitar sini bukan sih? Setelah berlari cukup lama, Damian lalu berhenti dan memeriksa sekitarnya. Lalu saat Damian berhenti, dari belakangnya, monster ayam yang marah itu sudah mulai mendekat berlari mengejar Damian. Tapi tiba-tiba, ternyata ayam-ayam itu jatuh ke dalam lubang jebakan yang telah disiapkan oleh Damian sebelumnya. Damian lalu tersenyum. Lalu Damian berkata, hahaha, kalian semua telah tertangkap. Kalian bersiaplah untuk berubah menjadi EXP ku. Hahaha. Damian lalu membunuh semua ayam yang berada di dalam lubang itu. Notifikasi, Anda telah menaklukkan ayam betina. Anda telah memperoleh EXP. Notifikasi, Anda telah menaklukkan ayam jantan. Anda telah memperoleh EXP. Anda telah mencapai level 9. Setelah membunuh ayam-ayam itu, Damian akhirnya naik level. Damian lalu berkata, ini dia. Baiklah, jika aku teruskan begini, aku nanti bisa mencapai level 10 dan mendapatkan skill lagi. Lalu muncul notifikasi tambahan. Notifikasi, berkat partisipasi Anda dalam pertarungan, EXP Anda telah bertambah 1. Melihat itu, Damian hanya berkata, hah? Ya wajarlah, EXP-nya cuma nambah 1 doang. Lanjut di sisi hutan lain. Notifikasi, Anda telah menaklukkan ayam betina. Anda telah memperoleh EXP. Ternyata, seorang player bernama Cheol Minjang. Dia mengalahkan seekor ayam. Cheol Minjang berkata, gila, ini luar biasa. Dan ternyata, di sini ada beberapa player yang sedang grinding level juga. Lalu player lain yang bernama Dong Cheol berkata, ini mudah kebangetan. Benar kan? Sedangkan temannya yang berbaju hijau, player itu bernama Min Ying. Dia hanya berkata, mantap. Lalu player lain yang bernama Namsu yang berbaju abu juga tersenyum dan berkata, hahaha, memang mantap ini. Kemudian player lain yang berada di sebelahnya berkata, Arsia Chronicle bukan apa-apa buat kita mah. Lalu player berbaju merah, Cheol Minjang, menyerang ayam-ayam itu lagi dan berkata, aku tidak tahu siapa yang menyediakan ini, tapi ayo makan sepuasnya. Rasanya selalu lebih enak kalau milik orang lain. Hahaha. Kalian naik level lagi kan? Saat Cheol Minjang sedang berbicara, Cheol Minjang naik level lagi. Lalu Cheol Minjang berkata lagi, kalau begini terus, kita bisa jadi ranker nih. Hahaha. Dia tidak menyadari bahwa orang yang menjebak ayam-ayam itu, Damian, sudah berada di belakangnya. Damian lalu berkata dengan lembut dari belakang, hei, apa kau menikmatinya? Cheol Minjang lalu menoleh ke arah Damian dan berkata, tentu sajalah. Saat Cheol Minjang sedang menoleh, Damian
langsung menonjok wajahnya. Buk! Karena pukulan itu, Cheol Min-jang terjatuh, dan Cheol Min-jang mendapatkan efek abnormal. Notifikasi, efek status. Karakter Anda telah tumbang. Anda tidak dapat mengendalikan karakter Anda selama 5 detik. Lalu teman-temannya Cheol Min-jang berteriak, "Cheol Min-jang!" Mereka lalu langsung menghampiri Cheol Min-jang yang sedang berbaring di tanah. Mereka mencoba membuatnya sadar. "Cheol Min-jang, hei, bangunlah!" Lalu saat mereka sedang mencoba membuat Cheol Min-jang sadar, Damian berkata, "Hei kalian mau makan ayam-ayamku kan? Muntahkan lagi, selagi aku masih meminta baik-baik." Lalu tiba-tiba, ada 2 orang lainnya menghadang Damian. Dan kemudian, salah satu player dengan baju biru berkata, "Apa-apaan sih kamu?" Kemudian, player yang berbaju coklat juga berkata, "Siapa yang kau tuduh memakan ayammu? Apa kau bahkan punya buktinya?" Lalu Damian melihat ke arah ayam-ayam yang tergeletak berserakan di tanah. Damian kemudian marah, dan Damian berkata, "Kalian keparat, beraninya berbohong, padahal ada bukti yang jelas. Kalian benar-benar ingin mati, hah?" Damian lalu mulai berjalan mendekati mereka dan berkata, "Ini kesempatan terakhir kalian. Selagi aku masih memintanya baik-baik, muntahkan apa yang kalian makan dan enyahlah." Lalu saat Damian mulai mendekat, ternyata Cheol Min-jang sudah sadar. Cheol Min-jang langsung bangkit dan memegang pedangnya. Cheol Min-jang langsung menyerang Damian. Cheol Min-jang berkata, "Ah, persetan kamu, dasar bajingan." Damian juga mempersiapkan senjatanya, dan dia berkata, "Sudah kuperingatkan lo." Damian lalu mengaitkan senjatanya dan memukul Cheol Min-jang. Wus! "Ah!" Cheol Min-jang berteriak dan langsung tumbang. Lalu melihat temannya dihajar, mereka pun kembali menyerang Damian secara bersamaan. Seseorang berkata, "Tidak, Cheol Min, sial, bunuh dia." Semua orang bergerak dan menyerang Damian. Tapi Damian bersiap dengan senjatanya. Dia tetap tenang dan dia melakukan perlawanan. Damian bergerak dengan lincah melewati para player itu sambil menghajar mereka satu persatu. Bak, buk, bak, buk. Lalu Damian mengakhiri satu orang lagi. Damian berkata, "Kan sudah aku bilang, muntahkan." Damian menghajar player itu. Lalu orang yang sudah dia hajar di belakang. Mereka berkata, dimulai dari player yang berbaju biru. Player itu berkata, Sial, orang itu kenapa sih?" Lalu player yang berbaju abu berkata, "Ah, mungkinkah dia chaotic user?" Saat mereka sedang berdiskusi, muncul notifikasi. Notifikasi, anggota party Anda, Dong Cheol, telah tewas. Chaotic user merupakan user dalam game yang ahli dalam PK, player killing atau membunuh player lain, dan setara dengan kriminal. Tidak peduli pendapat orang lain, Damian terus menyerang semua anggota party itu yang tersisa. Orang-orang yang tersisa berlari ketakutan, tapi itu juga sebuah kesalahan. Mereka yang berlari diserang oleh Damian dengan panah beracun miliknya. Wus, wus, jelek. Orang-orang yang sedang berlari itu terkena oleh serangan panah beracun milik Damian. Dan kemudian, notifikasi, efek status, karakter Anda telah diracuni. Mereka semua yang terkena racun dari panah itu tumbang dan tergeletak di tanah. Melihat itu, Damian berkata, "Nah, sekarang, satu lagi kemana?" Setelah menghitung jumlah orang yang ada di sana, Damian merasa kekurangan anggota party itu. Damian lalu mencoba mencari orang terakhir yang hilang itu. Sedangkan orang yang hilang itu bersembunyi di dalam semak-semak sambil menutup mulutnya. Lalu di dalam semak-semak, orang itu bergumam, "Sialan." Orang itu mencoba untuk log out untuk menghindari Damian. Tapi saat dia mencobanya, sistem menolaknya. Notifikasi, Anda tidak dapat log out ketika pertarungan sedang berlangsung. 300 detik tersisa hingga log out. Orang itu lalu semakin panik dan dia bergumam, "Sial, ini gila. Siapa sangka kita malah ketemu dengan seorang chaotic user." Dan di saat dia sedang berpikir ketakutan, dia merasakan ada seseorang di belakangnya. Dengan rasa penasaran, orang ini menoleh ke belakangnya. Dan saat dia menoleh, ternyata Damian sudah ada di sana. Dan Damian lalu berkata, "Halo kawan." Sontak, orang ini semakin panik. Dan Damian bahkan tidak berlama-lama. Dia langsung menembakkan panah beracun kepadanya. "Ah!"
Teriakan player itu terdengar keras saat dia terkena panah beracun milik Damian. Damian akhirnya membereskan party itu hanya dengan dirinya sendiri. Kemudian muncul notifikasi. Anda telah memperoleh 58 bulu kuning. Anda telah memperoleh 47 bulu putih. Anda telah memperoleh 47 ramuan HP biasa. Melihat hasil notifikasi itu, Damian lalu berkata, ternyata hasil yang aku dapatkan lebih bagus dari yang aku bayangkan. Dan kemudian saat Damian sedang memeriksa status Windows miliknya, tiba-tiba dia naik level lagi. Notifikasi, Anda telah mencapai level 10. Anda sekarang dapat menggunakan skill Control the Dead. Anda sekarang dapat menggunakan skill Bloody Impulse. Anda sekarang dapat menggunakan skill Corrupted Elixir. Anda sekarang dapat menggunakan skill Voodoo Doll. Melihat rentetan notifikasi itu, Damian merasa sangat senang. Dan Damian lalu berkata, mantap, akhirnya aku bisa menggunakan skill level 10 yang tadinya terkunci. Lalu terlihat skill Windows milik Damian. Terlihat semua daftar skill miliknya. Shooting of Poisonous Darts, Control the Dead, Bloody Impulse, Corrupted Elixir, Voodoo Doll, dan Zombification. Itu semua adalah skill yang dimiliki oleh Damian. Lalu saat dia sedang melihat daftar skillnya itu, tiba-tiba peringatan berwarna merah muncul. Notifikasi, Anda telah melakukan tindakan PK. Alignment Anda telah berkurang 1. Tidak ada lagi alignment yang dapat dikurangi. Lalu Damian berkata, sepertinya sudah mentok ke batasnya ya. Kurasa bahkan sampah saja terkadang bisa berguna. Dan title Atrocity ini, Damian lalu memperluas jendela title Atrocity. Atrocity, efek peluang drop item dari korban PK bertambah 500%. Peluang drop item dari korban PK plus 500%. Peluang drop emas dari korban PK plus 500%. Aset dari korban PK akan dimiliki secara otomatis. EXP dari korban PK akan dimiliki secara otomatis. Setelah melihat efek dari title Atrocity ini, Damian bertambah senang, dan Damian berkata, hahaha, kalau begini sih, bukannya ini sudah jelas-jelas nge-cheat ya? Ya, mau bagaimanapun, ini tetap bagus. Aku jadi semangat menaikkan level sekarang. Hahaha. Damian tertawa sambil meninggalkan tempat itu. Hari itu pun diakhiri. Damian lalu log out dari game Arsia Chronicle dan beristirahat. Lalu keesokan harinya, dia pergi ke Indomaret untuk belanja makanan dan kebutuhan lainnya. Saat tiba di sana, penjaga toko langsung menyapanya. Selamat datang. Apa itu kau? Lalu Damian menjawabnya, iya, halo Hyung. Damian lalu langsung memenuhi keranjang belanjaannya. Setelah menjawab sapaan penjaga toko itu, melihat apa yang sedang diambil Damian, penjaga toko itu lalu bertanya kepadanya. Penjaga toko berkata, hei, kenapa kau membeli banyak makanan instan? Kau bisa jatuh sakit nanti. Damian lalu menjawab, aku memang sedang sibuk, jadi tidak bisa memasak. Yah, berhenti menceramahiku. Tolong hitung saja barang belanjaanku, Yung. Saat Damian mengeluarkan dompetnya, penjaga toko itu langsung menghentikannya. Dan kemudian penjaga toko berkata, tenang saja, masukkan dompetmu. Semua ini harganya cukup murah. Lalu Damian terkejut dan berkata, hah? Tapi semua totalnya kan sebesar 50.000 won. Lalu penjaga toko menjawabnya, traktir saja aku minum nanti. Hahaha. Damian lalu hanya menjawab, walah, baiklah. Saat mereka sedang mengobrol, kemudian terdengar suara wanita yang sedang membawakan acara di sebuah televisi. Damian tertarik dengan apa yang sedang wanita itu bicarakan. Pembawa acara itu berkata, pemain termuda Jeong Yumin dari The Tempest of Time and Space akan pensiun. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak berminat memainkan game sederhana yang membutuhkan keyboard dan mouse. Game selanjutnya yang telah Jeong Yumin pilih adalah game virtual reality yang sedang populer, Arsia Chronicle. Lalu mendengar nama Jeong Yumin, Damian, dia langsung mendekati kasir dan bertanya, Jeong Yumin? Lalu penjaga toko berkata, kau kenal dia? Lalu Damian berkata, ya, dia cukup terkenal sih. Dan penjaga toko lalu berkata lagi, dia merupakan keturunan konglomerat, bertubuh tinggi, ganteng, dan jago bermain game. Bisa-bisa kau dianggap sebagai mata-mata kalau kau tidak tahu dia. Damian hanya diam saja, dan lalu dia langsung pulang ke rumahnya. Dan setelah pulang di rumah, Damian langsung login ke Arsia Chronicle. Kemudian,
Di hutan dekat desa Dunvaten, Damian sudah mulai berburu lagi. Seperti biasa, dia memburu monster ayam yang berlevel rendah. Saat sedang berburu, dia bergumam, "Si bajingan itu akan datang kemari ya? Itu berarti aku tidak boleh bersantai-santai. Aku perlu bertambah kuat." Saat dia sedang berburu, Damian berhasil menaikkan levelnya lagi. Notifikasi, level up. Anda telah mencapai level 15. Lalu Damian berkata, "Kurasa dia ada di sekitar sini." Damian terlihat mencari-cari sesuatu. Kemudian Damian membuka status Windows-nya. Quest, The Predator of the Whispering Island, kelas Epic, The Tile Quest. Kalahkan mutated wild boar dan bawa kembali kulitnya. Perkembangan 0%. Hadiah, rekomendasi Elmore. Lalu Damian berpikir, quest terakhir pulau ini, memburu seekor wild boar. Jika kau berhasil menyelesaikan ini, maka aku bisa pergi ke tempat lain dengan rekomendasi dari Elmore. Masalahnya adalah wild boar sering berpindah tempat, jadi melacak mereka bukanlah hal yang mudah. Kalau aku tidak bisa menemukan sarang si kampret itu dalam 1 jam, maka aku harus menunggu 1 jam lagi sampai waktu respon tiba. Damian lalu terus mencari wild boar itu, dan setelah beberapa saat, Damian akhirnya menemukan wild boar yang dicarinya itu. Damian tersenyum dan berkata, "Akhirnya, ketemu kau." Status, wild boar, spesies, wild beast, tipe elite, level 30. Melihat status dari wild boar itu, Damian lalu bergumam, "Level 30 dan tipe elite. Aku bisa mati kalau aku tidak berhati-hati." Tipe monster saat ini yang ada di Arsia Chronicle bisa dikategorikan sebagai normal, elite, named, dan champion. Di antara mereka, monster elite ke atas memiliki karakteristik khusus, dan ada 8 variasi di 3 kategori, attack, defense, dan crowd control. Jadi total variasinya mencapai 24 variasi. Lalu tanpa berpikir lebih lama, Damian langsung menyerang wild boar itu. Corruption Elixir. Damian menggunakan salah satu skillnya. Damian menyerang wild boar itu sambil berkata, "Oke, untuk sekarang, aku akan mencari tahu karakteristiknya." Damian menyerang wild boar itu dan langsung melompat ke atas pohon. Dia melihat wild boar itu dari atas sana, dan lalu berkata, "Hai, ya, datanglah kemari." Damian memancing wild boar itu untuk mendekatinya, dan Damian menghindar saat wild boar itu sudah sangat dekat. Sambil melemparkan sesuatu, Damian berkata, "Hai, ini hadiah untukmu, babi." Nyik. Babi itu menjerit saat terkena botol ramuan dari Damian. Babi itu lalu menggeleng-gelengkan kepalanya, membuang sisa cairan yang berada di kepalanya. Damian dari jauh memperhatikan dan bergumam, sepertinya dia tidak memiliki physical immunity. Dia tidak mempunyai summoning monster. Tidak ada magical immunity. Dan dia juga tidak memiliki defensive barrier. Tidak. Damian terus mencari tahu karakteristik wild boar itu dengan terus menyerangnya dari jarak yang aman. Lalu tiba-tiba muncul notifikasi. Pemberitahuan, kemampuan bertahan wild boar telah terkena corroded. Pemberitahuan, defense wild boar telah menurun. Lalu Damian berkata, "Bagus, tampaknya Corruption Elixir bekerja dengan baik." Lalu, karena terlalu senang melihat serangannya berhasil, Damian hampir lengah. Wild boar hampir saja berhasil menyerang balik, tapi dengan cepat, Damian segera menghindarinya. Damian bergumam, nyaris saja." Nyik. Wild boar itu lalu semakin marah dan kembali mengejar Damian. Damian lalu mencoba kabur dan bergumam, "Sial, dia mengejarku tanpa arah begitu. Spesies wild beast memang idiot ya." Lalu saat dia berlari sambil terus menoleh ke arah wild boar yang mengejarnya, tidak lama, dia menjumpai tembok tinggi di hadapannya. Damian lalu berhenti sejenak dan berkata, "Hah? Apa-apaan ini? Kenapa tembok ini tiba-tiba muncul?" Lalu Damian terpikirkan sesuatu, dan Damian bergumam, "Jangan-jangan karakteristik si babi ini, wall formation. Sial, aku tidak bisa menghindari ini." Saat Damian sedang berpikir, wild boar itu sedang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat ke arahnya.